Pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Later. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Katrin, Saya Venda. dan saya Mercy. Saya Bebe. Kami dari Jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Politeknik Negeri Kupang. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya. Tentang apa nih? Tentang karakteristik wisatawan Jerman. Nah, untuk penjelasannya langsung saja kita ke materinya. Baik, jadi pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan secara umum tentang karakteristik wisatawan Jerman. Jadi wisatawan Jerman itu pada umumnya mereka sangat terorganisir dalam merencanakan perjalanan mereka. Dan di sini pada materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang durasi atau lamanya wisatawan Jerman melakukan perjalanan. Jadi wisatawan Jerman melakukan perjalanan itu tergantung pada tempat yang mereka tuju atau tempat yang mereka tuju. Jadi jika di dalam lintas negara mereka sendiri itu biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu, kurang lebihnya sekitar 2 minggu. Namun jika di lintas negara atau keluar dari negara mereka itu biasanya sampai 1 bulan. Pada materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan dari wisatawan Jerman. Jadi pada umumnya pekerjaan dari wisatawan Jerman ini biasanya berbeda-beda. Ada yang dari bidang seniman, fotografer, terus ada juga yang influencer, ada yang dari tim medis. Jadi pada umumnya kita bisa melihat dari pekerjaan yang dimiliki oleh wisatawan Jerman ini. Jadi contohnya seperti influencer. Tentunya dari pekerjaan yang dia miliki ini mencari pengalaman baru di tempat yang mereka tuju. Terus juga ada dari mereka, kebanyakan orang mereka itu juga ada yang pensiunan. Jadi mereka itu lagi menikmati masa pensiun mereka dengan berlibur, mencari tempat yang nyaman, tempat yang baru untuk pengalaman di tempat baru yang mereka tuju. Namun ada juga dari wisatawan Jerman yang sudah pensiunan. Jadi mereka itu lagi menikmati masa pensiun mereka dengan mencari tempat yang baru, tempat yang nyaman untuk menikmati masa pensiun. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang kedua terkait dengan wisatawan Jerman. Nah, di wisatawan Jerman ini biasanya memiliki karakteristik umum yang signifikasi dan berperilaku saat mereka melakukan sebuah perjalanan, teman-teman. Nah, ada beberapa penjabaran tentang karakteristik umum wisatawan. Yang pertama itu ada cenderung mandiri. Wisatawan Jerman ini juga mereka lebih mandiri dan dalam merencanakan sesuatu dan mengurus perjalanan mereka, teman-teman. Mereka juga biasanya tidak menyukai perjalanan yang berkelompok besar dan mereka lebih memilih yang berkelompok kecil atau berindividu saat melakukan perjalanan, teman-teman. Yang kedua ada mengutamakan kualitas dan detail, teman-teman. Nah, di sini wisatawan Jerman sangat peduli dengan kualitas dan detail dalam setiap aspek. Pengalaman wisata juga mengecek dan memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang mereka gunakan memenuhi standar yang tinggi, teman-teman. Hal ini juga tercermin dalam perilaku mereka yang lebih teliti dan disiplin dalam mengatur pengeluaran, teman-teman. Yang ketiga ada tertib dan disiplin. Wisatawan Jerman dikenal dengan sifat mereka yang tertib dan disiplin, teman-teman. Mereka memiliki organisasi yang baik, komitmen yang tinggi dan intelektual yang kuat. Mereka juga disiplin dan mereka juga kayak kita bisa mencermin dan cermin waktu, dan biasanya mereka tuh sangat rapi, teman-teman. Baik, yang terakhir ada kesadaran lingkungan. Nah, wisatawan Jerman juga ini memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan
Kedua, mereka juga menjaga kebersihan dan kelestarian tempat yang mereka kunjungi. Materi selanjutnya ada tips menarik wisatawan Jerman. Yang pertama ada strategi promosi efektif. Di sini kita harus menentukan target pasar dengan membagi wisatawan menjadi beberapa segmen berdasarkan minat, usia, dan anggaran. Lalu kita harus melakukan riset tentang apa yang diinginkan oleh masing-masing segmen. Yang kedua, kita membuat pesan yang menarik. Di sini kita harus menampilkan sisi unik dan otentik dari destinasi yang ada. Dan kita harus fokus pada pengalaman yang bisa didapatkan wisatawan. Kita juga harus menggunakan foto dan video berkualitas tinggi untuk menarik perhatian wisatawan. Yang ketiga, saluran promosi yang tepat. Di sini kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau wisatawan muda. Kita juga bisa berkolaborasi dengan vlogger Jerman untuk ulasan yang lebih dalam dan mengikuti pameran pariwisata di Jerman sehingga kita bisa bertemu langsung dengan calon wisatawan yang berasal dari Jerman. Kita juga bisa menggandeng influencer dari Jerman sehingga mereka bisa mempromosikan destinasi wisata kita. Yang keempat, buat konten yang relevan. Di sini kita harus memastikan bahwa semua konten kita diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Jerman. Kita juga harus memberikan informasi praktis yang lengkap dan mudah dipahami, seperti akomodasi, transportasi, dan aktivitas. Kita juga harus membagikan cerita yang menarik tentang destinasi untuk membangun koneksi emosional dari wisatawan. Yang kelima, ada kemitraan strategis. Di sini kita bisa menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan yang melayani rute ke Indonesia, agen perjalanan, dan juga hotel atau penginapan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan tradisional wisatawan Jerman. Nah, makanan tradisional wisatawan Jerman ini yang pertama ada Kraushofer salad, yaitu salad kentang tradisional Jerman yang terbuat dari kentang rebus dan dicampur dengan bahan seperti bawang, cuka, dan mayones, dan kadang-kadang juga ada daging atau telur teman-teman. Nah, makanan ini juga populer sebagai pendamping sosis teman-teman. Yang kedua ada Bratwurst. Bratwurst adalah sosis khas Jerman yang biasanya dipanggang dan terbuat dari campuran daging sapi dan rempah-rempah tradisional teman-teman. Dan yang terakhir ada Sauerkraut teman-teman. Nah, Sauerkraut ini yaitu terbuat dari kol putih yang difermentasikan teman-teman dan memberikan rasa asam dan segar teman-teman. Nah, makanan ini juga kaya akan vitamin C dan sering dinikmati sebagai pelengkap hidangan di daging. Jadi baik teman-teman, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta jawabannya. Oke. Oke baik teman-teman, jadi dengan ini selesailah sudah penjelasan kami tentang karakteristik wisatawan Jerman. Jadi semoga apa yang kami presentasikan ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.